Duhai Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, yang tidak bisa membantu saudara-saudara kami yang hari ini ada di Palestina ya Allah. Ampunkan kami yang tidak bisa menyauti sautan daripada teriakan-teriakan anak-anak Palestina ya Allah. Kami yang hari ini sibuk bercela-cela ya Allah, sedangkan anak-anak di Palestina hari ini berjuang ya Allah untuk melindungi agamamu. Kami mohon ringankan hisab kami di yaumil akhir ya Rabb. Kami yang hari ini sibuk dengan baju baru kami, makanan-makanan kue raya kami. Kami lupa bahwa ada saudara kami hari ini yang berjuang di Idul Fitri ini. Mohon turunkan ajab ya Allah kepada orang-orang yang hari ini menghancurkan Palestina ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Sejak terbenamnya matahari semalam, sejak tadi malam, kumandang suara takbir, tahmid, tahlil berkumandang di seluruh penjuru di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema takbir itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah melaksanakan perintah Allah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena itulah hari ini walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Karena itu hari inilah kita bertakbir, memuja dan memuji asma Allah, sambil menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah dan kecil, dan Allah lah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, pada hari yang mulia ini juga dalam hadis At-Tabrani bahwa orang-orang yang telah mempatuhi apa yang Allah perintahkan kepadanya, ia mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan, lalu ia mengamalkan amalan-amalan sunnah salat malam di bulan suci Ramadan. Kalau mereka benar-benar patuh mengerjakan itu mengharapkan ridha Allah, maka pada hari ini malaikat berjajar di sepanjang jalan mengucapkan selamat kepada mereka orang-orang yang benar-benar tidak menyiakan waktunya di bulan suci Ramadan. Dan Allah di dalam hadis riwayat Muslim juga mengatakan bahwa mereka akan dihadiahkan dengan ampunan dosa-dosanya yang diampuni oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seketika hadirin, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Siapakah orang-orang yang terbaik itu? Dengan tersenyum Nabi Muhammad mengatakan, orang yang terbaik itu mereka adalah orang-orang yang ketika diberikan kesempatan hidup lebih lama lagi, ia mampu memperbaiki akhlaknya, ia mampu memperbaiki moralnya, ia mampu meningkatkan ketakwaannya dengan Allah, ia mampu menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia. Itu adalah orang-orang yang terbaik. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang terburuk kata Allah adalah orang-orang yang ketika diberikan kesempatan kepadanya bertemu dengan bulan suci Ramadan, umurnya Allah panjangkan, hidupnya Allah lamakan, tapi dengan hidup itu ia membuat kemunafikan, dengan hidup itu ia membuat kemungkaran. Maka inilah orang-orang yang disebutkan oleh Allah orang-orang yang buruk itu. Mereka diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi mereka menganggap bahwa mereka itu akan hidup selama-lamanya, sehingga mereka menyia-nyiakan waktunya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang terburuk dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, di penghujung bulan suci Ramadan ada sebuah hadis
yang dari sini nanti kita mampu mengambil kesimpulan makna dan inti kita hari ini beridul fitri. Hadirin, ingatkah kita pada saat itu Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabat untuk masuk ke Masjid Nabawi. Rasulullah mengatakan agar berkumpul di depan mimbar. Apa yang terjadi saat para sahabat berkumpul di depan mimbar? Lalu Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar. Yang terjadi pada saat itu, ketika Nabi menaiki anak tangga yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin. Nabi naik lagi ke tangga yang kedua, mengucapkan amin lagi. Lalu di tangga yang ketiga pun Nabi tetap mengucapkan amin. Ketika Nabi Muhammad SAW turun dari mimbarnya, para sahabat kebingungan dan tercengang. Fakulna ya Rasulullah, sami'na syai'an lam nakun min qablu. Sungguh ya Rasulullah, kami tidak pernah mendengar apa yang tadi engkau telah ucapkan sebelumnya. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Perhatikan hadirin. Kata Rasulullah, wahai para sahabatku, sungguh tadi malaikat Jibril telah datang kepadaku. Ia berdoa 3 hal kepada Allah, lalu aku aminkan ketiga-tiganya. Apa itu ya Rasulullah? Kata para sahabat. Yang pertama hadirin, celakalah bagi orang-orang yang ketika diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, tapi begitu Ramadan pergi meninggalkannya, dosanya tak kunjung diampuni oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Coba perhatikan bagaimana kisah cintanya Allah dan sayangnya Allah. Allah limpahkan sepenuhnya di bulan suci Ramadan. Siangnya adalah ampunan. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Allah, siapa kalian yang ketika diberikan bulan suci Ramadan, di siang bulan suci Ramadan, kalian benar-benar berpuasa mengharapkan ridha Allah, maka sungguh aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tidak hanya siangnya, Ramadan datang di malam dengan penuh keampunan juga. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa di antara kalian yang ketika malam hari di bulan suci Ramadan, kalian benar-benar menghidupkan malam-malam itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran, melakukan salat-salat sunnah, maka sungguh kalau semua itu kalian lakukan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah, kalian akan mendapatkan ampunanku. Yang jadi pertanyaan dan introspeksi dalam diri kita hadirin, kalau dengan semua cinta dan sayangnya Allah itu tidak mampu membuat kita itu terampuni dosanya, maka dengan cara apa lagi Allah menunjukkan sayang dan cintanya? Hari ini Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ramadan pasti akan kembali lagi di tahun yang akan datang. Tapi wallahi demi Allah, tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin apakah kita bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Celakalah orang-orang yang menganggap bahwa Ramadan itu sama dengan bulan yang lainnya, menganggap Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ia lupa bahwa orang-orang yang diberikan kesempatan itu, lalu ia melalaikan kesempatan itu, mereka adalah orang-orang yang celaka. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sapina. Kata Allah, mereka yang diberikan hidup di dunia ini lebih lama lagi, tapi selama hidup di dunia mereka tidak menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya, maka nanti ketika mereka masuk ke dalam kuburnya Allah, sungguh mereka ibaratkan mengarungi lautan tanpa sebuah kapal ataupun sampan. Ini adalah gambaran bagi orang-orang yang hidupnya hanya sibuk dengan kemusyrikan, hanya sibuk mencela orang lain, hanya sibuk untuk mengejek dan menghina orang lain. Maka nanti ketika masuk ke dalam kubur, tempatnya adalah kerak api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama doa yang diaminkan oleh Rasulullah, celakalah orang-orang yang ketika diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak terampuni. Mudah-mudahan kita tidak tergolong
orang yang pertama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW adalah, celakalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Muhammad mereka tidak mau berselawat kepadamu. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Coba perhatikan, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang merajai alam semesta ini, Allah yang menguasai di apapun yang ada di bumi dan di langit ini, mereka, malaikat dan Allah berselawat kepada Nabi. Maka ayat yang seterusnya turun, coba perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman. Kenapa Allah merintahkan orang-orang yang beriman? Karena orang-orang yang beriman itu mudah untuk diperintah. Berselawatlah engkau kepada nabimu dan berilah penghormatan kepadanya. Hadirin, antum pernah melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi? Maka beruntunglah kita, karena orang-orang yang dirindukan Nabi itu adalah mereka yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, namun mereka mengimani Nabi. Coba perhatikan hadirin, satu ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk dengan para sahabat. Kata Nabi, ana mustaqim bi ikhwani, saya hari ini sedang merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabat, anasta ikhwanak, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi, kalian bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladina lam yarawni walakinnahum yu'minuna fi. Saudara-saudaraku itu adalah mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, namun mereka mau mengimaniku. Jadi kalau Nabi saja merindukan kita, kenapa kita tidak merindukan Nabi? Kalau Nabi saja menanti kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Nabi Muhammad SAW tidak akan melangkahkan kakinya ke surga kecuali sebelum ia bimbing umatnya itu untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari dalam kehidupan ini kita jadikan Nabi Muhammad SAW itu menjadi idola dalam kehidupan kita. Kita bermohon kepada Allah, semoga nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar dengan keadaan yang beragam macam, ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan dengan tangan, ada yang harus merayap, mohon maaf, ada yang tidak pakai baju. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah mengumpulkan kita dengan sang pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagian terakhir daripada doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, dan ini bagian daripada terpenting daripada peringatan Idul Fitri kita hari ini, yang menjadi muhasabah dalam kehidupan kita, menjadi penegur dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mampu memperbaiki kehidupan kita yang akan datang. Apa doa malaikat Jibril yang ketiga ini? Perhatikan hadirin. Celakalah bagi anak-anak yang ketika diberikan kesempatan hidup bersama ayah dan bundanya, tapi mereka tidak mampu berbakti. Bahkan mohon maaf, ia sanggup untuk durhaka kepada ayah dan ibunya. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada untaian kata dan cinta yang paling baik, tidak ada kata-kata yang paling indah selain kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan bunda kita. Sungguh ayah dan bunda kita
adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan ini. Satu ketika hadirin, sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku hendak berbakti?" Kepada Nabi, "Ummuka." Kata Nabi, "Ibumu." Yang kedua, "Ya Rasulullah, ummuka." Ibumu. Yang ketiga, "Ya Rasulullah, ummuka." Ibumu. Barulah abuka, ayahmu. Hadirin, sedang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang ibu. Sungguh ibu adalah sosok malaikat yang Allah titipkan kepada kita. Allah menceritakan dalam Al-Quran, "Wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalan wa ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk." Dalam Al-Quran diceritakan, ingatkah kita hadirin, sadarkah kita bagaimana perjuangan ibu kita itu? Sadarkah kita bagaimana selama kita dalam kandungan 9 bulan 10 hari kita berada dalam perutnya, tidurnya tidak nyenyak, semuanya sakit, semuanya serba salah, mau jalan salah, mau mereng ke kanan salah, berbaring ke kiri salah. Kata Al-Quran, "Wahnan ala wahni." Pada saat itu ibu kita mengalami kesulitan dan kesakitan yang bertambah-tambah setiap harinya. 9 bulan 10 hari. Tidak sampai di situ. Ingatkah kita bagaimana perjuangan ibu kita untuk melahirkan kita? Sadarkah kita apa yang ada di benaknya pada saat itu? Tidak lain dan tidak bukan, bagaimana agar anaknya itu bisa selamat lahir ke dunia ini. Ia berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, biarkan aku mati asalkan anakku selamat lahir ke bumi ini." Darah yang mengalir, ia hiraukan begitu saja. Ingatkah kita hadirin bagaimana tetesan air mata itu mengalir saat kita mulai lahir ke bumi ini? Semua rasa sakitnya hilang begitu saja. Kita lahir ke bumi ini disaksikan oleh ayah dan bunda kita. Tidak sampai di situ hadirin. Ingatkah kita di masa kecil dulu bagaimana ibunda memberikan kasih sayang dan cintanya begitu penuh kepada kita? Sadarkah kita hadirin, saat ibunda kita sudah lelah dan letih dari pagi sampai sore menjaga kita, begitu ia hendak ingin tidur sebentar saja, kita pun bangun dan menangis di tengah keheningan malam. Tanpa kita lupa dan kita sadari, kita sengaja membangunkan ibunda kita. Coba perhatikan bagaimana ibunda kita dengan sigapnya mengangkat kita. Walaupun dalam keadaan ngantuk yang luar biasa, ia angkat kita, ia gendong kita, ia buatkan susu kepada kita. Bahkan saking luar biasanya ibunda kita, tidak dia izinkan satu ekor nyamuk pun menggigit tubuh kita. Tidak sampai di situ hadirin. Ingatkah kita saat kita mulai bisa berjalan dan berdiri, betapa ibunda adalah manusia yang pertama begitu bahagia dan riuh melihat kita. Dengan bangganya ia gendong dan tunjukkan kepada tetangganya, "Lihat ini anakku, ia sudah bisa berdiri dan berjalan." Sesekali kita jatuh, dengan sigap ibunda kita mengangkat dan menggendong kita. Ia tanya, "Mana yang sakit, nak? Mana yang sakit?" Sadarkah kita hari ini mungkin ibunda kita telah tiada. Kita tidak bisa lagi melihatnya, kita tidak bisa lagi menatap senyumnya, kita tidak bisa lagi memeluk erat tubuhnya, kita tidak bisa lagi meminta doanya. Bagaimana dengan ayah kita? Ayah adalah pahlawan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak kita bagaimana perjuangan ayah itu? Ia rela dicaci dan memaki di luar sana. Tidak penting baginya asalkan anaknya bisa baik-baik saja di rumah. Ingatkah kita? Ia rela menahankan lapar asalkan anaknya kenyang di rumah.
Sadar atau tidak kita? Ayah kita rela menahan kantuknya asalkan anaknya bisa nyenyak tidur di dalam rumah. Satu ketika dari perjalanan hidup itu, kita pun sudah mulai tumbuh besar. Kita mulai bersekolah. Pada saat itu kita mengatakan kepada ayah kita, "Ayah, saya ingin baju baru. Saya ingin sepatu baru untuk sekolah. Saya ingin celana baru untuk sekolah." Coba perhatikan jawaban ayah kita. Tidak pernah ia mengatakan tidak. Tidak peduli di luar sana dia harus dicaci orang lain, dihinakan orang lain, asalkan anaknya bisa baik-baik di rumah. Hanya satu doanya, agar kelak anaknya bisa menjadi orang-orang yang berhasil. Hadirin, hari ini setelah kita menjadi orang-orang hebat, kita tidak mau mendoakan ayah dan bunda kita. Bahkan untuk sekedar menelponnya saja sulit. Siapa kita ini? Siapa kita? Mohon maaf hadirin, andai pun kita berikan istana kepada ayah dan bunda kita, andai pun kita kelupas daging kita, lalu kita hadiahkan kepada ayah dan bunda kita, mohon maaf, tidak akan pernah cukup untuk membalaskan segala yang telah diberikan ayah dan bunda kita kepada kita. Karena itulah, beruntunglah kita yang hari ini masih bisa bertemu dengan ayah dan bunda kita. Selepas dari hari raya peringatan sholat berjamaah ini, mari kita cium dan peluk ayah bunda kita. Mari kita meminta maaf kepada ayah dan bunda kita. Kita memohon doa kepada ayah dan bunda kita. Bagi ayah dan bunda kita yang hari ini mungkin telah Allah panggil, kita bermohon nanti di akhir khutbah ini, kita minta kepada Allah semoga Allah tidak menyiksa beliau di dalam kubur. Kita memohon kepada Allah semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa yang ayah dan bunda kita lakukan. Maka doa malaikat Jibril yang ketiga ini, celakalah orang-orang, anak-anak yang ketika diberikan kesempatan hidup dengan ayah bundanya, lalu mereka sanggup untuk durhaka kepada keduanya. Mohon maaf hadirin, harus dengan bagaimana lagi kita menyadarkan diri kita? Masih sanggupkah kita untuk melawan ayah dan bunda kita? Masih sanggupkah kita untuk tidak mencakapi ayah dan bunda kita? Kalau bunda kita bisa sabar 9 bulan 10 hari, kenapa kita tidak bisa sabar 9 menit saja untuk tidak melawan kepadanya, untuk tidak marah kepada ayah dan bunda kita? Kita ini siapa? Jangan kita menganggap bahwa hebatnya kita hari ini karena diri kita. Yang harus kita sadar dan kita ingat, hebatnya Anda dan saya hari ini itu karena ada jutaan doa yang mengalir setiap malamnya, memohon kepada Allah supaya kelak anaknya bisa menjadi orang-orang yang berhasil bagi agama dan bangsa ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa patuh kepada ayah dan bunda kita, bisa berbakti kepada ayah dan bunda kita, dan kita tidak tergolong anak-anak yang durhaka. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari momen Idul Fitri ini, kita harus berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Hari ini Ramadan telah pergi meninggalkan kita, tapi semangat Ramadan harus tetap mengalir di dalam diri kita. Kalau selama Ramadan kita rajin untuk membaca Al-Quran, maka ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, mohon jangan biarkan Al-Quran itu disimpan rapi di dalam lemari. Kalau ketika dalam Ramadan kita mampu menjaga lisan kita, mata kita, pendengaran kita, maka setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, mari tetap kita jaga lisan kita, kita jaga pendengaran kita. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah mengangkat dan memuliakan kita menjadi manusia-manusia yang mampu menjaga hubungan baiknya dengan Allah dan mampu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslim wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Kau yang maha kuasa atas segalanya ya Allah. Dengan kasih dan sayang-Mu kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunkan mata kami yang lebih sering melihat yang tidak baik daripada yang baik ya Allah. Ampunkan pendengaran kami yang mungkin lebih sering mendengar yang tidak baik daripada yang baik ya Allah. Ampunkan lisan kami yang mungkin lebih sering menyakiti hati saudara kami, menyakiti hati ayah dan bunda kami. Kami mohon ya Allah kepadamu, mohon jangan jadikan dosa kami ini menjadi jalan penutup kami mendekat kepada Engkau ya Allah. Allahu Rabbul Alamin. Kalau ada yang datang pada hari ini ya Allah, datang dengan penuh lumuran dosa ya Rabb, mohon jangan biarkan ia pergi meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah mengampuni segala dosa-dosanya. Ya Allah, kalau ada yang datang pada hari ini membawa kegelisahan dalam hidupnya ya Allah, mohon jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan jiwanya ya Allah. Ya Allah, kalau ada yang datang pada pagi hari ini, ia niat untuk berhijrah dan bertobat di hadapan-Mu ya Allah, tapi hidupnya masih susah, pekerjaannya masih susah, kehidupan sosialnya masih susah. Kami mohon ya Allah, dengan niatnya berhijrah kepada Engkau, angkat segala kesulitannya ya Allah. Kalau ada yang datang pada pagi hari ini membawa sebuah penyakit yang mungkin ia merasakan sakit yang luar biasa, mohon jangan biarkan ia pergi meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah angkat penyakitnya ya Rabb. Allahu Rabbul Alamin. Kami adalah anak yang durhaka dan bersalah kepada ayah dan ibu kami. Kami sadar ya Allah, kami berbuat jahat kepada ayah dan ibu kami. Kami mohon ya Allah, kami menyadari kesalahan kami ingin berubah ya Rabb. Bagi ayah dan ibu kami yang hari ini telah Engkau panggil, kami mohon ya Allah, jangan siksa ayah dan ibu kami di dalam kubur ya Rabb. Kami mohon jangan siksa ayah dan ibu kami di dalam kubur ya Rabb. Mohon jadikan kuburnya taman-taman surga ya Allah. Engkau yang hari ini memisahkan kami di dunia ya Allah, mohon jangan pisahkan kami lagi nanti di yaumil akhir ya Allah. Kalau ada hari ini ayah dan ibu kami yang mungkin sedang sakit ya Allah, kami tidak sanggup melihat sakit yang ia hadapi ya Allah. Mohon angkat penyakit ayah dan bunda kami ya Rabb. Mohon angkat penyakit ayah dan bunda kami ya Rabb. Sembuhkan ya Rabb. Ya Allah, kalau ada di antara kami hari ini yang datang ke tempat ini, yang adiknya belum baik, abangnya belum baik, saudaranya belum baik, kami mohon ya Allah dengan keberkahan Idul Fitri ini ya Allah, mohon sentuh hatinya untuk mendekat kepada Engkau ya Allah. Doa ya Allah, jikalau hari ini adalah hari terakhir kami hidup di muka bumi ini ya Allah, mohon matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Jikalau hari ini adalah hari terakhir kami hidup di muka bumi-Mu ya Allah, mohon kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir ayat kami ya Allah. Ya Allah, andai Engkau berikan kesempatan kami untuk masih bisa hidup menatap dunia ini, kami mohon kepada Engkau ya Allah, berikan keistiqomahan kepada kami untuk bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ke depannya ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Rabb. Kami bersalah kepadamu ya Rabb. Duhai Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, yang tidak bisa membantu saudara-saudara kami yang hari ini ada di Palestina ya Allah. Ampunkan kami yang tidak bisa menyauti sautan daripada teriakan-teriakan anak-anak Palestina ya Allah. Kami yang hari ini sibuk bercelah-celah ya Allah, sedangkan anak-anak di Palestina hari ini berjuang ya Allah untuk melindungi agamamu. Kami mohon ringankan hisab kami di yaumil akhir ya Rabb. Kami yang hari ini sibuk dengan baju baru kami, makanan-makanan kue raya kami, kami lupa bahwa ada saudara kami hari ini yang berjuang di Idul Fitri ini. Mohon turunkan ajab ya Allah kepada orang-orang yang hari ini menghancurkan Palestina ya Allah. Kami mohon ya Allah, kalau tempat kami memohon dan meminta ya Rabb, mohon ringankan hisab kami karena kami tidak mampu menolong saudara kami. Sayangi kami ya Rabb, sayangi kami ya Rabb. Jadikan hidup kami ini menjadi hidup yang bisa berguna lagi bagi saudara-saudara kami. Terimalah setiap amalan kebaikan yang kami kerjakan ya Allah.
Jadikan kami manusia-manusia yang bertakwa di hadapan-Mu. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Akhirnya ya Rabb, hanya kepadamu lah kami memohon dan meminta. Kami yakin dan percaya Engkau akan mendengar dan mengabulkan setiap doa dan permintaan kami. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha adzim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.